Baik, selamat pagi anak-anakku semua, Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. anak-anak calon pemimpin bangsa semua. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Sehat, Baik, Pak. Ya, semoga tetap sehat, tetap semangat ya untuk belajar. Ya, Jadi, sebelum kita belajar, kita mohon supaya Tuhan menolong kita dalam kegiatan belajar kita hari ini dari awal nanti sampai selesai, dan apapun yang kita belajar hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya, secara khusus untuk adik-adik yang pada saat ini masih di kelas 4. Jadi sebelum kita mulai belajar, minta Ananda Nita bawa kita dalam doa. Baik, Pak. Marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda yang sudah membawa kita berdoa pada pagi ini untuk kita mulai pelajaran. Jadi sebelum kita lebih lanjut, Bapak mau mengecek dulu kehadiran kita. Ananda Marlin hadir? Siap, Pak. Hadir. Ananda Caroline? Hadir, Pak. Hadir. Ananda Sabar? Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya. Ya, Pak. Belum kita lebih lanjut karena ini baru kemarin masih suasana kemerdekaan ya. Jadi kita nyanyi dulu. Adik-adik silakan berdiri, kita menyanyi dulu. Ya. Lagunya kita nyanyi karena baru kemarin kita merayakan 17 Agustus. Jadi kita menyanyi lagu 17 Agustus tahun 45 ya. Ya, Ya. Pak. Hari Merdeka, Pak. 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari Merdeka, Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Oh ya, makasih. Jangan dulu duduk, kita masih berdiri ya. Pak. Ya, silakan angkat tangannya dulu. Kita angkat tangan dulu. Kasih putar dia ke sini. Ya, putar lagi biar enggak pegel-pegel kan? Oke. Sudah? Silakan duduk kembali. Ya, Pak. Sebelum kita lebih lanjut, kan ada buku masing-masing di meja. Silakan dulu baca bukunya ya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk dibaca bukunya itu. Jadi dibaca dalam hati ya anak-anak. Jangan nyari-nyari hati temannya terganggu kalau nyaring-nyaring. Jadi bacanya dalam hati saja. Jadi silakan bacanya. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, Pak. Ya, sudah. Waktunya sudah habis. Nah, sebelum lagi lebih lanjut, Bapak mau sampaikan bahwa kemarin kita sudah belajar tentang apa? Operasi hitung campuran. Nah, dan pada hari ini karena materi kemarin kita sudah selesai dan Bapak lihat adik-adik sudah paham semua tentang operasi hitung pecahan. Jadi hari ini kita lanjut ke materi baru tentang kelipatan persekutuan. Jadi yang pertama kita belajar yang pertama saja, nanti untuk selanjutnya minggu depan lagi kita lanjut ke kelipatan persekutuan terkecil. Jadi hari ini kita hanya sebatas kelipatan persekutuan saja. Ya. Jadi itu yang materi kita hari ini. Adapun tujuan kita belajar pada pagi ini yaitu nanti Bapak harap
adik-adik dapat menentukan kelipatan suatu bilangan. Apa itu kelipatan? Nah, yang kedua yang Bapak harapkan dari pelajaran kita hari ini, nanti adik-adik dapat menentukan kelipatan persekutuan dari 2 atau lebih bilangan tersebut. Nah. Jadi itu ya. Sebelum lebih lanjut, Bapak mau tanya ini. Siapa yang punya kalender di rumah? Saya, Pak. Ya, Pak. Ya, ada ya. Coba kalian perhatikan kalau ke rumah nanti perhatikan tanggal tanggal hari Minggu yang ada pada tanggal itu. Nanti misalnya tanggal itu kan ada hari Minggu, kalian perhatikan tanggal-tanggal yang ada pada hari Minggu itu. Nah, kenapa? Karena ada kaitannya dengan materi kita pada pagi ini. Nah, biar lebih paham, Bapak coba tayangkan video ya. Biar nanti adik-adik paham dan jangan ribut, jangan ganggu teman. Nanti tidak kedengaran suara di video. Nanti kalau tidak perhatikan, nanti setelah Bapak tayangkan video ini, Bapak akan tanya. Jadi perhatikan ya anak-anak. Ya, Pak. Diperhatikan, jangan ribut, jangan ganggu temannya. Nah, tadi kan Bapak sudah bilang yang punya kalender ini kan kita perhatikan tanggal yang ada hari Minggu nih, benar. Oke, biar lebih jelas. Nah, coba adik-adik perhatikan ya. Hari ini, Pipo, Lula, Bol, dan Danang akan membuat birthday surprise kecil-kecilan buat Mini. Mari kita lihat bagaimana persiapannya. Ayo semua, kumpul cepetan. Selagi Mini masih bobo. Ya, let's go. Ini aku sudah bawa bendera-benderaan. Oh iya, bukankah dari setiap kita membawa 2 macam lollipop untuk hadiahnya Mini? Iya, ini punyaku. Ayo semua kumpulin ke Lula. Kita kan ada berempat. Berarti 4 orang kali 2 lollipop. Kan kekumpul 8 lollipop kan? Iya nih, tapi ini semua belum 8, masih 6. Danang, kamu kayaknya belum ngumpulin deh. Hah? Iya ya. Oh, iya nih. Jadi keinget tentang kelipatan suatu bilangan. Apa itu? Nah, jadi tadi adik-adik sudah perhatikan videonya ya? Ya, Pak. Nah, jadi Pak mau tanya. Tadi kira-kira dalam video tadi kira-kira apa yang mereka bahas di situ ya? Ada yang tahu? Lollipop, Pak. Permen lollipop. Iya, permennya. Ya, Pak. Kelipatannya, Pak. Ya, ada kelipatan, betul. Jadi ada mereka untuk mempersiapkan untuk surprise untuk teman-teman mereka. Jadi mereka siapkan permen. Jadi mereka ada 4 orang, mereka mau persiapkan 8 permen. Berarti itu kelipatan. Jadi nanti supaya adik-adik paham, Bapak akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Jadi satu kelompok nanti ada 4 orang dalam satu kelompok. Jadi kelompok pertama saya kasih Ananda Marlin, ketua kelompok 1. Anggotanya Ananda Henry. Yang ketiga Ananda Sabar dan Ananda Nita. Kelompok 2 ketuanya Ananda Destri, Ananda Siti, Ananda Febi. Dan kelompok 3 ketuanya Ananda Resi, anggotanya Ananda Agusten, Ananda Mustika ya. Itu di Bangkok ya. Sudah masuk di kelompoknya masing-masing. Jadi ini Bapak bagikan LKPD. Tahu apa itu LKPD? LKPD itu nanti lembar tempat adik-adik untuk melaksanakan tugasnya ya. Tempat kalian kerjakan. Nah, ini. Nah,
untuk lihat LKPD, silakan diperhatikan LKPD-nya. Sudah? Nah, di LKPD itu sama dengan yang Bapak tampilkan ya. Coba perhatikan sambil diperhatikan LKPD-nya dulu. Berikut. Benny dan Edo mengikuti les renang bersama-sama pada tanggal 3 November 2017. Benny berenang setiap 2 hari sekali dan Edo setiap 4 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Yuk kita cari tahu caranya. Nah, tadi yang di LKPD itu sama dengan yang Bapak tayangkan di depan ya. Jadi adik-adik boleh berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya ya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Jadi Bapak kasih waktu untuk adik-adik mengerjakan LKPD-nya itu. Jadi nanti dibaca dulu petunjuk untuk mengerjakan LKPD di situ ada kan. Yang pertama adik-adik isi dulu identitas kelompok, nama-nama kelompoknya. Nah, nanti kalau kedua nanti baca petunjuknya ya, yang ada di LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Dibaca, oh ini yang kedua yang kita kerjakan. Yang ketiga ada soal tadi yang di dalam LKPD, adik-adik selesaikan dengan kelompoknya, berdiskusi dengan kelompoknya ya. Jadi ada lembar yang terakhir Bapak kasih tadi, kerjakan di lembar yang Bapak kasih tadi. Silakan diskusi dengan kelompoknya ya. Jadi nanti kalau ada yang adik-adik belum paham, boleh tanya sama Pak Guru. Jadi silakan kerja kelompok dengan teman-temannya. Bapak kasih waktu nih. Kenapa? Anak Marlin ini nyontek-nyontek kelompok. Nanya Pak. Temannya punya nggak boleh nyontek. Nanya, Kerja Pak, sama dengan tadi, kelompoknya nggak boleh nyontek. Iya Pak. Maaf Pak. Ya Pak, Mani suka nyontek nih Pak. Kerja sama dengan kelompoknya. Saya baca buku Pak, bukan nyontek tadi Pak. Saya pinjam buku. Oh ya, nggak apa-apa. Bisa cari cara kerjanya bagaimana ya. Nah, waktunya sisa 2 menit, ayo. Sisa waktunya 2 menit. Yang nomor lagi. 1 ini di warna-warna, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya, di warna. Ya. Sudah semua kan? Ya, Belum, kalau sedikit lagi, sudah. Pak. Bentar lagi Pak. Bentar lagi, Pak. Nah, waktunya habis. Nah, jadi kalian sudah kerjakan. Kelompok siapa yang mau menampilkan atau membacakan hasil diskusinya ke depan? Silakan. Pak. Oh ya, ayo Ananda Febi berserta kelompoknya ya. Cukup ketua kelompoknya saja lah. Ya, Ananda Febi yang bacakan tadi. Silakan. Yang teman-teman yang lain, kelompok yang lain silakan perhatikan. Nanti kalau misalnya beda bisa tanggapi ya. Silakan. Semua Pak atau nomor 1 aja Pak? Nomor 1. Nomor 1. Ya. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, Pak Agus bertugasnya setiap 2 hari sekali. Kalau mulai tanggal 2 berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Pak Sabar bertugas setiap 3 hari sekali. Kalau mulainya tanggal 3 berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, tanggal yang sama kami beri warna merah, Pak, yaitu pada tanggal 6. Nah, jadi 6 itu adalah kelipatan persekutuan dari 2 dan 3.
Itu saja hasil dari kelompok kami. Ya, tepuk tangan dulu, beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, ternyata kelompok 3 sudah paham ya, sudah tahu cara menyelesaikan. Bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 2? Apakah jawabannya sama atau bagaimana? Ada? Sama Pak, sama Pak. Oh, sama berarti sudah Sama, paham Pak. semua ya. Oke, terima Sama, kasih. Nah, jadi berarti adik-adik sudah paham semua nih. Semangat ya, pandai semua. Jadi, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sudah. Jadi tadi kan sudah kelompok, jadi Bapak akan mengerjakan, memberi lagi soal, tapi kerja sendiri ya, jangan pergi kelompok lagi, sendiri-sendiri, kerjakan di bukunya masing-masing ya. Jadi silakan dikerja masing-masing. Ini tugasnya dikerjakan masing-masing. Nah, silakan diambil. Ya, silakan dikerjakan, diambil ya. Nah, kalau begitu, karena adik-adik sudah paham semua untuk materi hari ini, dan atau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini tentang kelipatan tadi? Ada adik-adik yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Paham Pak. semua ya? Iya, Berarti Pak. Bapak sudah memberikan materi hari ini. Jadi harapan Bapak ke depannya, materi yang kita sudah belajar hari ini, jangan cuma diingat hari ini saja ya. Tolong diingat seterusnya. Jangan pas hari ini saja ditahu mengerjakannya. Jadi harapan Bapak nanti ke depannya, adik tetap paham dengan bagaimana cara kita menentukan kelipatan suatu bilangan. Jadi sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi ini, Bapak mau adik-adik setelah pulang sekolah tetap menjaga kesehatannya, tetap rajin belajar di rumah ya. Jangan belajarnya hanya di sekolah saja, pada saat sekolah saja. Tetap semangat belajar di rumah, perhatikan jadwal-jadwal di rumah ya. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar materi tentang kelipatan persekutuan terkecil dan FVB atau faktor persekutuan terbesar. Jadi karena materi hari ini adik-adik sudah paham semua, jadi kita lanjut minggu depan ke materi yang kedua, yaitu KPK dan FVB. Jadi kalau sudah tidak ada yang bertanya, baik kita akhiri pelajaran kita pada pagi ini. Kita bersyukur karena kita sudah bisa belajar dari awal sampai selesai dengan baik. Harapan kita apa yang sudah kita belajar pada hari ini dapat bermanfaat lagi untuk kita ke depannya. Jadi Bapak akhiri untuk kita pada pagi ini. Sekali lagi Bapak minta kelompok, siapa ketua kelompok 1 tadi? Pak Ananda Marlin. Silakan Ya, Pak. bawa kita dalam doa sebelum pulang ya. Silakan. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita pulang pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Jadi Bapak akhiri kegiatan pelajaran kita pada pagi ini. Selamat pagi. Kalau pulang langsung pulang ya, jangan main-main lagi ya, langsung ke rumah ya. Selamat pagi. Sampai ketemu besok lagi. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Selamat pagi, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih penampilannya yang luar biasa Pak Gusten ya. Lancar, lanjut siap-siap peserta kedua Ibu Carolina. Siap Bu Carolina? Ya, siap Bu. Siap ya, baik. Saya beri aba-aba. Satu. Pep, sebentar dulu. Pep, Iya Bu, sebentar. iya Bu, iya Bu. Tolong nanti ada pencatat waktu ya. Ada ini 18 baru Pak Gusten. 18. Ya. Yuk. Ya.
Baik, siap ya Bu Karolin? 1, 2, 3. Silakan dimulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Salam sehat dan semangat selalu ya buat kita semua. Semangat, Bu. Oke, pasti semuanya sehat kan? Sehat, Bu. Oke. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu minta Ananda Nita untuk membawakan doa kita supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini lancar sampai akhir ya. Ayo Ananda Nita, dipersilakan. Baik, Bu. Marilah teman-teman sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak karena sudah membawakan kita dalam doa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Bu. Ananda Resi. Hadir, Bu. Ananda Siti. Hadir, Bu. Ananda Agusten. Hadir, Bu. Oh, berarti hadir semua ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ibu harap kalian tetap mempertahankan kehadirannya ya, supaya tidak ketinggalan materi pembelajarannya nanti. Oke, anak-anak, sekarang Ibu minta, ayo kita bersama-sama, ya kita amati dulu bacaan ini. Ibu minta kita sama-sama kita membaca dalam hati ya. Ya, Bu. Oke, kita membacanya dalam hati aja ya, Nak. Ya, Bu. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Kalau sudah, kita lanjut. Anak-anak masih ingat tidak pembelajaran kita yang kemarin? Kira-kira ada yang masih ingat? Tentang Keliling lingkaran, Bu. Keliling Keliling lingkaran. Betul. Kita telah mempelajari tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu merupakan salah satu unsur dari lingkaran. Oke. Ternyata anak-anak Ibu masih ingat daya ingatnya masih kuat ya. Ya, Bu. Oke. Nah, supaya pembelajaran kita pagi hari ini lebih bersemangat, Ibu minta kita semua berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, Bu. Langsung Ibu minta Ananda Desri untuk memimpin kita. Lagu apa tadi, Bu? Lagu dari Sabang sampai Merauke, Nak. Ya, marilah teman-teman kita bernyanyi. Ayo kita berdiri semua. Ya, berdiri. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menyambung menjadi satu lagi Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Semangatnya luar biasa. Oke, kita lanjutkan anak-anak pada pagi hari ini. Ya, kita akan belajar tentang luas lingkaran, melanjutkan dari pembelajaran yang kemarin ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu harapkan setelah mempelajari materi ini, anak-anak dapat memahami bagaimana cara menganalisis luas lingkaran. Setelah menganalisis luas lingkaran, anak-anak dapat menyimpulkan rumus dari luas lingkaran. Setelah dapat menyimpulkan rumus luas dari lingkaran, anak-anak dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan luas lingkaran. Oke, bisa paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Oke. Anak-anak, sekarang Ibu minta kita bersama-sama mengamati video singkat ya. Ada video singkat. Kita bersama-sama mengamati sebentar.
Salam sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran yang baru. Kita harap kalian dapat mengamati benda-benda yang akan Ibu tunjukkan di depan dengan baik. Perhatikan kedua benda yang Ibu pegang. Yang pertama adalah tutup panci dan yang kedua adalah tutup toples. Kira-kira dari kedua benda yang dipegang ini, apakah kalian bisa menebak berbentuk apakah kedua benda tersebut? Dari itu, kalian bisa menentukan bahwa pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bentuk dari kedua benda ini, yaitu kita akan atau mengenal luas lingkaran. Pada pagi hari ini kita akan belajar menghitung luas lingkaran. Untuk itu, mari kita langkah-langkah berikut agar kalian dapat mengetahui cara menemukan rumus luas lingkaran dan kalian dapat memecahkan masalah untuk menentukan luas dari lingkaran tersebut. Oke, anak-anak sudah diamati video tadi? Sudah, Bu. Videonya singkat ya. Videonya sangat singkat, tetapi semoga dapat memberikan pesan untuk kalian ya. Kira-kira dalam video tadi ada dua benda yang dipegang Ibu. Benda itu berbentuk apa, Nak? Lingkaran, Bu. Nah, pintar. Benda itu berbentuk lingkaran. Ya, bersamaan dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan menghitung luas lingkaran. Sebelum kita menghitung luas lingkaran, kita harus mencari dulu rumus dari rumus dari luas lingkaran tersebut. Ya? Ya, Bu. Pahami, Nak? Ya. Oke, anak-anak, pada pertemuan yang kemarin ada Ibu minta untuk mempersiapkan alat-alat. Ada ya? Ya, Bu, ada, Bu. Ada, Bu. Nah, sudah bawa, Bu. Nih kami punya, Bu. Oh iya, terima kasih. Nanti disiapkan ya. Oke, Ya, Bu. sekarang Ibu minta anak-anak ayo membentuk kelompok menjadi 5 kelompok ya. Ya, Bu. Nanti Ananda Sabar satu kelompok digabung sama Ananda Desri dan Siti. Ya. Yang berikutnya Ananda Nita bersama Ananda Agusten dan Ananda Sabar. Yang berikutnya Ananda Marlin, Ananda Mustika dan Ananda Febi dan selanjutnya ya. Jangan lupa dipilih langsung ketua kelompoknya ya. Nah, dipilih ketua kelompoknya 1, terus sekretarisnya 1. Yang sekretarisnya tugasnya untuk menulis. Nanti yang ketua tugasnya nanti saat melaporkan hasil diskusinya. Oke, kalau sudah berkelompok, Ibu akan bagikan lembar kerja untuk kalian. Ya, di dalam lembar kerja itu ada memuat ya langkah-langkah yang akan kalian kerjakan nanti. Ya, jadi di sini sebelum kalian memecahkan masalah untuk menentukan luas lingkaran, kita akan melakukan kegiatan untuk menyimpulkan rumus dari luas lingkaran tersebut. Anak-anak sudah tahu rumus luas lingkaran? Belum, Bu. Itu. Kalau belum tahu, kita sama-sama mengikuti kegiatan ini supaya nanti dapat menentukan rumus luas lingkaran sehingga kita dapat mengerjakan tugas nanti di LKPD. Oke? Anak-anak sudah siap alatnya tadi ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang di situ ayo kalian diminta membuat salah satu lingkaran. Jari-jarinya sudah ditentukan ya di dalam LKPD-nya. Kalian diminta membuatkan salah satu lingkaran ya. Ya, Bu. Oke, sudah. Selanjutnya, lingkaran tersebut kalian lipat menjadi 16 bagian. Ayo dilipat, Nak. Ya, dilipat menjadi 16 bagian. Bagian-bagian itu dinamakan
Juring. Ya. Nanti setelah itu, setelah kalian melipat, kalian menyusunnya. Bisa menggunakan lem supaya lebih rapi, disusun berhadapan, saling berhadapan ya. Ya, Bu. Ujungnya ketemu ujungnya. Nah, nanti di situ akan kalian temukan salah satu bangun datar. Ya, oke, sekarang selamat bekerja dulu, Nak. Ibu mau cek dulu yang lain ya. Coba kerjakan dulu di sini. Oke. Ananda Mustika, ada yang masih bingung? Sudah paham ya, Nak ya? Sudah paham, Bu. Ya, diguntingnya yang rapi ya. Ya. Bu, gunting saya diambil sama Happy, Bu. Aduh, tapi ada teman kelompoknya yang bawa tidak? Kami nggak bawa gunting, Bu. Tidak bawa gunting kah? Lupa ya, Nak? Iya, Bu. Oh, lain kali tidak boleh lupa ya, Nak. Itu salah satu bentuk tanggung jawabmu, ya. Wih, Nina, aku bawa gunting dulu, nah. Diamlah, nah. Nah, Kita belum, Marlin. Cepat, Marlin. Iya, coba bagi-bagi sudah. Ayo kerjakan. Ya, Bu. Ya, Bu. Tempel yang rapi ya. Jadi dilem kan, Ibu? Ya, dilem supaya rapi, Nak. Kalau nggak dilem nanti terlepas-lepas dia. Oh ya. Aku yang lemnya nih. Itu kamu buat ya. Bagi tugas ya. Bu, sabar ngelemnya pakai air liur bisa, Bu. Dia nggak bawa lem. Bu, aku nggak mau kerjain, boleh Ketua aja yang ngerjain, Bu. Jangan pakai air liur, ya. Pakai lem. Pinjam teman sebelahmu. Bu, Marlin diam aja, Bu. Mentang-mentang ketua, Bu. Saya bikin, Bu. Kerja, Bu. Saya bikin nama-nama kelompok dulu, Bu. Tadi lupa, Bu. Oh iya, masih bikin nama kelompok, Pep. Ibu boleh mengguntingkan punya aku, Bu. Kenapa, Nak? Guntingkan yang punya aku boleh? Boleh. Sudah ya? Oke. Semua sudah selesai melem? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Kira-kira bangun apakah yang terbentuk itu, Nak? Persegi panjang, Bu. Persegi panjang, iya. Ya, jadi tadi sudah dilem, maka membentuklah bangun persegi panjang. Berarti kira-kira ada yang bisa membuat kesimpulan dari percobaan atau kegiatan kita pada pagi hari ini untuk menentukan rumus luas lingkaran? Saya, Bu. Ya, Mustika, silakan, Nak. Berarti, Bu, alas lingkaran itu dia berbentuk persegi panjang tadi kalau dibuka. Berarti alasnya itu panjang persegi panjang, Bu. Ya, terus kalau lebarnya, Nak? Lebarnya tinggi. Nggak tahu, Bu, kalau lebarnya. Lebarnya itu lebar dari persegi panjang itulah adalah jari-jari dari lingkarannya. Oke. Maju kamu, baby, mau kelompok kita dapat Mustika lupa, nilai. Bu. Kami udah buat, Bu. Mustika lupa, Bu. Oh iya, Iya. Oke, anak-anak di dalam LKPD itu ada soal yang harus dikerjakan ya. Iya, Bu. Jangan sampai lupa, di situ ada soalnya. Sudah dikerjakan belum? Belum, Bu. Contek aja, Bu. Sudah menemukan Boleh rumusnya, sabar kan? nyantai. Jadi rumus dari luas lingkaran itu bagaimana, Nak? Ada yang tahu rumus luas lingkaran? Saya, Bu. Ya. Ayo, Luas sama dengan pi R kuadrat. Ya, jadi rumus luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Jadi di sini setelah kalian mengetahui rumus dari luas lingkaran, kalian lanjutkan mengerjakan soal yang ada di dalam LKPD tadi, ya, yaitu memecahkan masalah yang berhubungan dengan luas lingkaran. Bu. Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ibu bisa minta perwakilan dari kelompoknya. Tadi kan sudah disampaikan ketua-ketua kelompok ya. Ya. Kalau bisa kelompok 1, Ananda Mustika, bisa maju ke depan, Nak, laporkan hasil kerjamu dan kelompokmu. Bisa, Bu. Silakan, Nak. Untuk nomor 1, rumus luas lingkaran yaitu pi R kuadrat. Nomor 2,
diketahui diameternya 20 cm, Bu, dimasukkan ke dalam rumusnya, jadinya 3,14. Karena diameternya 20, berarti R-nya 10. 10 kali 10. Jadi luasnya sama dengan 314 cm. Kemudian yang ketiga, diameternya 28 cm, Bu. Maka R-nya sama dengan pi R kuadrat. L-nya sama dengan 22. L sama dengan 22 dikali 196 per 7. Jadinya 22 kali 196 sama dengan 4.312 dibagi 7. Maka untuk yang nomor 3, luas lingkarannya sama dengan 616, Bu. Oke. Ayo kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Mustika. Iya. Terima kasih. Kelompok kita, Pibi. Iya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, Nak? Sama, Bu. Sama ya. Oke. Ibu yakin kalian sudah bisa memahami rumus luas lingkaran dan sudah bisa memecahkan masalah yang berhubungan dengan luas lingkaran. Oke. Setelah kalian melakukan percobaan mengerjakan soal tadi, ya, jadi kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa untuk mendapatkan luas lingkaran bisa menggunakan rumus pi kali R kuadrat. Ya, pi itu bisa dua kemungkinan, yaitu 22,22/7 dan 3,14. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di materi minggu kemarin di keliling lingkaran. Oke, kita lanjut. Anak-anak, kira-kira dari pembelajaran tadi, ya, materinya sudah bisa dipahami tentang mencari luas lingkaran? Bisa, Bu. Mudah-mudahan, Bu. Mudah-mudahan, amin. Semoga tidak ada kendala ya. Jadi nanti kalian dalam mengerjakan soal-soal menghitung luas lingkaran di dalam kehidupan sehari-hari, kalian sudah bisa menerapkan rumus tersebut dan lebih cepat untuk mendapatkan hasilnya. Kira-kira bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran tadi, Nak? Apakah menyenangkan? Senang, Bu. Menyenangkan sekali, Bu. Semoga menyenangkan ya, Nak, ya. Semoga dengan perasaan kalian yang senang dapat membangkitkan semangat kalian untuk belajar. Anak-anak, Ibu juga akan memberikan tugas ya. Tugas itu akan kalian kerjakan, ya. Kalian kerjakan perorangan atau kerja mandiri ya. Nanti setelah dikerjakan baru dikumpul, ya, dikumpulkan kembali. Oke, ada juga Ibu berikan PR untuk mengerjakannya di rumah supaya kalian tidak banyak mainnya, ya. Kalian kerjakan PR itu di rumah. Akan dikumpulkan nanti besok harinya. Oke, anak-anak, sudah mau di akhir pembelajaran ini ya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita rapikan dulu mejanya, perlengkapan kalian tadi, kertas-kertas yang berhamburan, gunting, lem. Ayo kita rapikan supaya kelas kita terlihat rapi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ayo teman-teman kita bereskan kelas kita. Ayo. Bu, gunting saya tadi, Bu, diambil Marlin. Ini, Bu, saya pinjam, Ibu. Gunting temannya, nggak boleh begitu. Bu, Agusten sudah ngantuk, Bu. Oh, Pak Agusten ngantuk. Agusten ngantuk kenapa, Nak? Udah ambil kertas di bawah meja nih, Bu. Oh, Jatuh dapat itu tadi. Iya, iya. Tidak apa-apa. Sudah ya semuanya? Ya, kalau sudah semuanya, untuk menutup pembelajaran kita, alangkah baiknya kita nyanyi sebentar ya. Ya, Bu. Ayo, Bu, nyanyi, Bu. Lagu daerah, lagu ini berasal dari Kalimantan Selatan, ya, daerah Kalimantan. Judulnya Ampar-Ampar Pisang. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ampar pisang, tangku belum masak, lagi diurung bari, masak lagi diurung bari, bengkok dimakan api, apinya cancurupan, bengkok dimakan api, apinya cancurupan. Terima kasih anak-anak. Semangatnya luar biasa.
Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta Ananda Siti untuk memimpin doanya ya. Baik, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda Siti. Untuk kita semua ya anak-anakku, semoga materi yang sudah kita pelajari ini tetap diulang kembali di rumah ya. Jangan sampai dilupakan karena banyaknya main ya. Rajin-rajinlah kerjakan tugas yang dikasih Ibu Guru tadi supaya materi itu tetap diingat. Salam sehat dan semangat Ibu akhiri. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Ayo kerja kelompok yuk. Udah pulang. Ya kan di rumah. Jangan main-main lagi. Langsung pulang. Pas 20.34. Selanjutnya Ibu Desri. Ya, Bu. Siap Bu Desri? Sudah siap. Ya, baik, langsung saja ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat Bu. Dan semangat. Semuanya sehat ya. Ya Bu. Nah, kita penting menjaga kesehatan supaya bisa beraktivitas. Nah, untuk menjaga kesehatan kita harus apa? Makan makanan bergizi. Tidak boleh jajan sembarangan. Apa lagi? Tidak boleh beli es sembarangan. Iya, Bu. Ya, Tidur bagus, cukup Bu. Tidak boleh jajan es sembarangan. Olahraga, Bu. Harus olahraga ya. Ya Bu. Nah, sebelum kita belajar, Ibu minta Agusten untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Agusten. Bu, sama-sama Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran Resi. Ada? Hadir Bu. Siti. Hadir Bu. Mustika. Mustika ada nggak? Lagi ke kamar mandi tadi Hadir, Bu. Bu. Nah, udah balik dia. Mana Mustika? Saya dari WC, Bu. Oh ya, Sabar, ada Sabar? Ada Bu, tapi kurang enak badan ini Bu. Nah, kenapa Sabar? Minta obat. Makanan kurang bergizi ini Bu. Nah, Kata Ibu tadi. pokoknya harus makan makanan yang bergizi. Udah sarapan belum? Belum Bu. Sudah, Bu. Nah, Bu. Sekolah harusnya sarapan dulu biar perutnya berisi dan tidak mudah sakit ya, Nak ya? Ya Bu. Ya Bu. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu nasional 17 Agustus, Hari Merdeka ya. Ya. Barusan sudah merayakan Hari Merdeka. Coba Siti tolong pimpin lagu 17 Agustusnya, Hari Merdeka. Marilah teman-teman. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Terima kasih anak-anak. Kita harus menyanyikan lagu kemerdekaan dengan riang gembira, dengan semangat ya. Seperti semangat para pejuang merebut kemerdekaan.
Nah, sekarang Ibu minta kalian membuka bukunya di halaman 84. Iya, Bu. Teks percakapan. Coba Ya, Bu. sekarang kalian buka halaman 84, baca percakapan itu, simak apa yang dibahas di dalam percakapan itu. Tentang apa yang ada di dalam teks. Kasih waktu 10 menit ya. Udah? Udah, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, dari teks tersebut apa yang diperbincangkan dalam teksnya? Ada iklannya, Bu. Oh, ada iklannya ya. Iya, Bu. Apalagi? Tentang sakit mak, Bu. Oh ya, bagus, Agusten. Apalagi? Ada lagi? Ada lagi yang sakit gigi, Bu. Ya, bagus, Agusten. Ya. Nah, Ada yang diare juga, Bu. Ya, informasi apa yang ada di dalam teks tersebut? Tadi yang saya baca, Bu, Iya. ada tentang organ-organ pencernaan, Bu. Iya. Iya. Obat sakit emah juga, Bu. Ya, ada obat sakit mah, ada tentang organ pencernaan, ada tentang iklan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah iklan media elektronik. Di sini nanti ada percakapan iklannya. Kemudian ada juga organ pencernaan manusia. Jadi itu yang akan kita pelajari ya. Ya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama, Resi, Iya, Bu. Siti, Mustika, Sabar. Yang kedua, Pebi, Weti, Marlin, Nita. Ya, dan seterusnya. Silakan duduk per kelompok. Ya, Bu. Ya, Bu. Sana-sana kelompok kalian, jangan terlalu dekat kami. Itu nyontek kami punya. Agusten ini jauh banget nih ya. Duduk yang rapi berkelompok. Sini Bu Nita. Agusten atur kelompoknya masing-masing ya. Ya, Bu. Jangan dekat-dekat mereka, nanti mereka nyontek kita punya. Ya. Pak Agusten ini premannya kelas ini, Bu. Yang punya wilayah ini. Sabar, nanti menyontek tuh. Nah, Ibu, sekarang kalian tolong amati video yang Ibu tampilkan. Sudah, Oke, nonton lagi. Ya, Mak Agusten. Ya. Nah, apa sudah nampak? Nampak, Bu. Hari ini kita akan belajar tema 3. Tolong perhatikan ya. Tema 3, Ya, Bu. pelajaran ke-1. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Perhatikan di hadapan kalian ada anak-anak yang sedang berbincang. Nah, di sini salah satu temannya bertanya, ketika sakit mah, obat apa yang diminum oleh temannya? Dan ternyata temannya minum tablet mah karena melihat iklan obat itu di televisi. Beragam produk obat untuk mengatasi gangguan pencernaan ditawarkan produsen melalui iklan. Iklan merupakan sebuah media untuk menawarkan produk berupa barang atau jasa. Nah, salah satu tujuan iklan adalah meyakinkan orang lain agar menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Cara meyakinkannya adalah dengan mencantumkan informasi keunggulan produk tersebut ke dalam iklan. Perhatikan, Nak, ya. Berikut adalah cara penyampaian iklan yang baik. Yang pertama, cara penyampaian iklan yang baik adalah menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian, yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan mengajak, atau disebut dengan kalimat yang persuasif. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang positif dalam iklan tersebut. Sekarang perhatikan iklan elektronik berikut.
Nah, yang di hadapan kalian adalah dialog yang terdapat pada iklan elektronik. Di sini bisa kalian baca dulu. Nah, yang pertama ada, aduh, dia meringis sambil memegang. Makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Kemudian dia bilang, tidak bawa PSP ya? Tersenyum sambil memegang obat PSP. Nah, untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan pil PSP. Dalam satu sachet pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Minta obatnya? Minta. Beli sambil tertawa. Perut tidak enak? Pilih yang benar, PSP. Nah, ini adalah contoh dialog pada iklan elektronik. Nah, sekarang coba. Apa isi dari iklan di samping ini? Ya, adalah tentang pil PSP yang dapat mengatasi sakit perut. Nah, selanjutnya, apa keunggulan dari produk ini? Ya, keunggulannya adalah untuk mengatasi gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas. Ada di sini ya yang dijelaskan oleh narator. Dan satu lagi, ada kalimat mengajak di sini yang terakhir. Perut tidak enak, pilih yang benar, PSP. Nah, ini adalah kalimat mengajak pada iklan. Selanjutnya, manusia itu membutuhkan makanan untuk beraktivitas. Jika tidak makan, manusia tentu saja akan lemas. Manusia mencerna makanan menggunakan organ pencernaan. Makanan yang dimakan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia. Kita lihat kembali, kita ulas kembali. Nah, ini adalah organ-organ pada pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut, kemudian ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang, urutan sistem pencernaan manusia. Kita ulas kembali. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Setelah dari mulut, makanan yang ditelan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan ini adalah penghubung antara mulut dengan lambung. Setelah itu, makanan yang ditelan tadi masuk ke lambung untuk dicerna dengan bantuan enzim. Nah, makanan yang sudah dicerna di lambung masuk ke usus halus. Di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, setelah makanan diserap sari-sarinya di usus halus, makanan masuk ke usus besar. Di usus besar ini hanya tinggal kandungan air. Nah, kandungan air ini diserap di usus besar. Dan sisa-sisa makanan yang sudah tidak ada kandungan apa-apanya lagi, itu keluar melalui anus. Jadi urutannya yang pertama adalah mulut, kemudian kerongkongan, lambung, lalu usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan kita itu harus selalu kita jaga. Akan tetapi tetap saja ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan kita. Apa saja faktornya? Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama, kurang asupan makanan berserat. Jika kita makan makanan yang kurang serat, seperti kurang makan buah dan kurang makan sayur, maka kita dapat mengalami sembelit atau penyakit susah buang air besar. Selanjutnya, faktor penyebab gangguan sistem pencernaan yang selanjutnya adalah pola makan yang tidak teratur. Nah, pola makan yang tidak teratur ini dapat menyebabkan penyakit MAH. Dan yang berikutnya adalah makanan dan minuman yang tidak bersih. Makanan dan minuman yang tidak bersih ini dapat menyebabkan
penyakit diare, atau kolera. Jika kita senantiasa menjaga kesehatan organ pencernaan kita dengan makan makanan yang berserat, pola makan yang teratur, dan makan dan minuman yang bersih, kita pasti akan terhindar dari gangguan sistem pencernaan. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan. Nah, udah dilihat kan? Udah diperhatikan? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang apa saja yang dibahas di dalam video tadi? Tentang sistem pencernaan manusia, Bu. Ya. Iklan ada, Bu. Tadi, Bu, iklan. Ya, juga, Bu. Makanan, Bu. Makanan yang sehat-sehat. Makanan yang sehat. Apalagi? Gangguan sistem pencernaan, ya. Bu. Ya. Nah, sekarang karena kalian sudah memperhatikan video-video tadi, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Ini per kelompok, silakan ambil LKPD-nya. Ya, Bu. Ini ada 2 LKPD ya, itu satu bahasa, kemudian keduanya IPA. Kalian kerjakan per kelompok. Ya, Bu. Ya, Bu. Seperti yang di video tadi. Kerjakan dulu yang bahasa Indonesia ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kasih waktu 20 menit. Jangan ribut. Jalan aja kamu bersabar. Sabar, jangan ribut. Nggak usah kamu kami. Tadi ya. Sudah selesai, Bu. Nah, di situ ada percakapan ya, di itu kan. Tolong setiap kelompok praktekkan nanti. Di itu kan, kelompok 1 tadi Resti, Siti, Mustika, Sabar. Ya, Bu. Nah, silakan kerjakan dulu yang bahasa, kemudian lanjutkan yang IPA ya. Ya, Bu. Bu, kelompok kami yang bahasa nanti, Bu, ya. Kami bahasa juga, Bu. Kami, Bu. Kami mau, Bu, tampil, Bu. Kami yang bahasa, kami yang luar angkat tangan, Bu. Ya, ya, Gusten. Nanti Mari semuanya kita dapat yang luar giliran. Semuanya nanti Ibu kasih gilirannya tampil ya. Kerjakan dengan benar. Tidak boleh nyontek, Agusten. Nah, sudah kami yang bahasa, Bu. Boleh kami bacanya, sudah. Nanti orang nyontek kami punya kalau lambat. Nanti dulu, Agusten. Tunggu temannya yang lain ya. Tutup buku kita tuh. Nggak usah kasih lihat mereka. Tuh, Malin lihat-lihat. Nah. Tutup. Agusten, kaos kakinya bau, Pak Agusten. Nggak usah buka sepatu, bau, Pak Agusten. Agusten nggak dicuci itu kakinya itu. Agusten tuh. Ibu, ini nomor 1 aja, Bu. Yang bahasa dulu, Bu. Nah, nanti dulu. Yang lain udah semua? Sudah, Bu. Yang bahasa udah, Bu. Bu, Henry sakit perut, Bu. Nah, kenapa Henry? Mau keluar boleh dulu. Makan lombok. Bu. Apa mau Bu, pulang? sakit perut. Usung sakit itu, Bu. Nah, kalau nggak tahan lagi boleh pulang, Henry. Sore. Bukan Agusten, Henry yang sakit. Pak. Sudah? Nah. Nah, kalau sudah, Ibu minta kelompok 1 untuk mempraktekkan percakapan iklan elektronik. Nah, di situ Resi, Siti, Mustika, dan Sabar ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Kasihan Pak Agusten nggak dapat bagian. Nanti ya. Ya, Bu. Siti sebagai siapa? Mustika sebagai siapa? Udah siap? Udah. Siapa? Aku sebagai apa? Aku dayunya ya. Ya, Resi sebagai dayu. Iya, Boleh, mulai ya. Silakan. Aduh, perutku mules. Makanya makan makanan yang bebas bakteri sehingga perut tidak mulas. Deni. Keluar. Deni lagi. Sebagai apa? Tidak Marlin bawa sebagai sakantoma ya? Hahaha, saya punya sakantoma. Untuk gangguan perut karena bakteri atau virus, gula pada susu, penyakit usus, dan stres segera atasi dengan
minum Skaktoma. Skaktoma mengatasi penyebab diare hingga tuntas. Skaktoma juga berperan aktif dalam memperkuat dinding lambung dan usus kecil berkat kandungan agen sitopektoma. Minta sketomanya dong. Beli dong. Pelit amat. Nah, bagus. Kita beri tepuk tangan dulu kepada anggota kelompok 1. Bagus kami Jadi kan. sudah ya mempraktekkan iklan elektroniknya. Nah, sekarang boleh dikumpul LKPD-nya. Ya, Bu. Ya, Sudah selesai, Bu. Setelah mengumpul LKPD, di sini ada soal evaluasi juga ya. Kalian duduk di bangkunya masing-masing lagi, tidak berkelompok lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, juga nggak tadi boleh nyontek. nggak boleh nyontek. Nah, per kelompoknya nanti, kelompoknya tetap tadi ya. Jadi nanti ada tugas di rumah, Ibu kasih. Ya, Bu. Membuat gambar organ pencernaan manusia dan fungsinya. Itu kelompoknya tadi ya. Ya, Bu. Bu. Minggu depan. Ya, Bu. Buat Siap, Bu. rapi-rapi, pakai warna. Ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kerjakan lembar evaluasinya. Sudah, Bu. Saya Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah. Nita udah selesai, Nita? Sudah, Bu. Nah, boleh dikumpul. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ini, Bu. Sudah, Bu. Nah, baiklah, karena pembelajaran kita sudah selesai, kita akan siapa yang bisa menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, coba. Kita hari ini belajar tentang iklan, sistem pencernaan, dan juga obatnya, Bu. Obat sakit emah dan macamnya, Bu. Bagus, Resi. Iya, Bu. Nah, jadi itu ya. Kesimpulannya, kita harus menjaga organ pencernaan kita, harus makan makanan yang sehat, tidak boleh jajan sembarangan, ya. Ya, Bu. Nah, untuk sebelum tutup pelajaran, Ibu minta sabar untuk memimpin doa ya. Kita nyanyikan lagu itu dulu, lagu daerah Ikan Pais. Ada yang hafal apa belum hafal? Hafal, Bu. Hafal, Bu. Ya, 1, 2, 3. Ikan pais, rasanya makan ke nasi putih, pane, ulam ke jering mudo, ikan pais, lemak rasanya, indang ke nasi putih, pane, dan ulam ke jering mudo. Udah, Bu. Ya, terima kasih ya, Nana. Bu. Sekarang coba sabar pimpin doa sebelum kita menutup pelajaran. Baik, Bu. Duduk yang rapi. Siap. Baik, teman-teman. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah ya. Ya, Bu. Kelompok terakhir.